Salam jumpa lagi. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam sehat selalu. Hari ini pertemuan kita yang kedua dengan topik tentang dahsyatnya keutamaan bersyukur. Bersyukur sebuah kata yang sangat indah dan akan menjadi hal yang luar biasa. Tentu dalam hal ini kita harus mengetahui apa arti kata bersyukur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bersyukur adalah berterima kasih yang diartikan dengan melakukan hal yang dianggap menerima apa yang diberikan atau sesuatu yang pernah terjadi pada suatu hal, ya. Salah satu wujud bersyukur adalah menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Intinya adalah menerima dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Bersyukurlah atas kehidupan yang Tuhan telah berikan dan masih kita diberi kesempatan untuk hidup bernapas bebas, beraktivitas dengan memiliki panca indera yang sempurna. Tentu dalam hal ini kita juga harus mengetahui apa manfaat bersyukur dalam kehidupan kita ini. Satu diantaranya hidup dalam keberuntungan. Apa maksudnya? Orang yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif di dalam setiap hal yang menimpanya, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Salah satu contoh misalnya Ibu ambil di dalam pertandingan. Dalam pertandingan kita akan memperoleh hasil. Apakah itu menyenangkan atau menyedihkan? Apakah itu kita menang atau kalah? Kalau misalnya kalah berarti sesuatu kegagalan, berarti kita sedih. Tetapi kalau kita menang berarti mendapatkan suatu kebahagiaan. Baik menang ataupun kalah tentunya kita syukuri, ya, karena dalam pertandingan kalau misalnya kita mengalami kegagalan, dalam hal ini kita harus banyak belajar lagi, atau kita harus lebih keras lagi, lebih kuat lagi berlatih sehingga apa yang kita peroleh akan kita dapatkan, ya. Ini dalam hidup dalam keberuntungan. Yang kedua, hidup dalam kebahagiaan. Ya, hidup dalam kebahagiaan maksudnya orang yang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu, mereka selalu merasa bahagia karena yakin bahwa setiap apa yang diperolehnya itu, ya, itu adalah yang terbaik. Kenapa di sini Ibu paparkan dalam keluarga, ya, di situ peroleh kebahagiaan, adanya ayah, ibu, anak, ya, anak-anak semua, serta ada oma dan opa. Nah, ini adalah sesuatu kebahagiaan yang tidak ternilai dalam rumah tangga tersebut, ya. Apa yang dimiliki, ya, itu kita syukuri. Jangan misalnya kita melihat kehidupan orang yang berkelebihan, ya, atau memiliki sesuatu, timbul rasa iri kita. Nah, ini harus kita hindari. Apa yang kita miliki itulah yang kita syukuri, ya, karena ini akan memberikan kebahagiaan pada diri kita. Lalu yang ketiga, memiliki wibawa di mata orang lain. Memiliki wibawa di mata orang lain, maksudnya orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan,
Mereka memiliki wajah yang dihormati dan disayangi oleh banyak orang karena wajah mereka dihiasi oleh wajah penuh syukur. Nah, maksudnya di sini gimana? Adalah orang yang welcome ya terhadap orang lain, menerima orang apa adanya. Sehingga orang ini mempunyai percaya diri ya, tutur bahasanya, sopan santunnya. Nah, inilah yang dimiliki seseorang sehingga di mata orang dia punya wibawa ya dan dihargai. Lanjut, terlihat lebih rupawan. Menurut pakar psikolog ya, orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum menjalani hidup, dan orang yang selalu senyum akan menambah kecantikan dan ketampanannya. Nah, Ibu paparkan di sini ya. Pada gambar ini seorang gadis remaja yang ceria ya, senang, dan juga seorang pria yang senyum ya, nampak tampan. Nah, kenapa di sini kita harus selalu ceria atau tersenyum atau tertawa? Karena ini juga mempengaruhi ya. Kenapa? Mempengaruhi kepada muka kita, kan terlebih lihat lebih rupawan. Tertawa dapat melepaskan hormon bahagia seperti serotonin, endorfin, dopamin secara bersamaan, memberikan efek nyaman dan meningkatkan suasana hati yang senang ya. Lalu kita lihat lagi awet muda dan panjang umur. Nah, orang yang selalu bersyukur memiliki watak yang sabar, sedangkan orang yang sabar berdampak pada kesehatan awet muda karena otot beraktivitas terlalu banyak dibandingkan orang yang memiliki watak pemarah. Nah, Ibu lihat di sini, Ibu perlihatkan di sini gambar ada dua ya, wajah yang tersenyum dengan wajah yang bibir rapat ya, nampak terlihat emosional ya. Nah, kalau wajahnya seperti ini yang emosional akan berimbas negatif ya. Jadi nampak rasa tidak menyenangkan. Nah, kalau orang yang penuh bersyukur, kita bisa lihat cerah, aliran darah dalam tubuhnya pun berjalan dengan lancar, sehingga metabolisme juga lancar. Nah, jadi ini menjadikan tubuh seseorang akan lebih sehat lagi. Nah, berasa seperti itu mengenai manfaat bersyukur. Kita akan lihat di sini sesuatu yang akan kita lakukan atau action ya. Pertama, coba Anda lakukan beberapa aktivitas ya. Pertama, tahan tubuhmu setelah 20 detik semampumu ya. Lalu berapa lama Anda mampu menahan napas? Adakah di antara kamu yang lebih dari 1,5 menit? Bagaimana rasanya tidak bisa bernapas dalam 1 menit? Bayangkan bagaimana jika kita tidak bernapas dalam waktu 1 menit. Bagaimana setiap udara yang kita hirup harus kita bayar? Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan? Mampukah kita membayarnya? Bisakah harta yang kita miliki untuk membayarnya?
Nah, ini suatu pernyataan yang bisa kita coba, kita renungkan. Nah, tugas selanjutnya adalah tolong kamu tulis nantinya tugas ini. Sebutkan 5, tidak usah 10 ya. Nikmat yang Tuhan berikan pada kita apa saja pada hari ini. Ibu rasa tugas ini bisa kalian lakukan dengan senang hati. Nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.